Selamat malam para pendengar setia di seluruh Indonesia di Dongeng Aki Rukman. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahidil jalali wa syari'il harami wal halali musolliyan ala rasulil mustafa wa alihil mustakmilina syarafa. Innallaha faddala bani adam wa faddallahu ala katsiri man khalaqahu tafdila. Amma ba'du. Bapak, Ibu, dan kawan-kawan sekalian, selamat malam and sampurasun. Alhamdulillah, malam ini Aki masih berdomisili di Bekasi. Ngomong cucu karena cucu Aki yaitu menderita sakit. Karena itu mohon doa dari semuanya, mudah-mudahan Ligar Badrika Muhammad Balapatih cepat disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Kawan-kawan sekalian, malam ini Aki ingin melanjutkan cerita tentang bagaimana perkembangan penduduk dan program KB di negara Paman Sam, di negara Amrik atau di negara USA. Negara adik kuasa yang kemarin Aki sebut, apakah Amerika itu suka bantu-bantu atau suka ngadu-ngadu? Kali ini Aki bercerita bahwa KB di negara Paman Sam itu adalah KB yang tertua di dunia. Kenapa? Karena memang idenya itu lahir di Amerika. Tapi lahirnya itu bukan dari seorang profesor, bukan dari seorang dokter atau dokter kandungan, bukan. Hanya dari seorang perawat yang namanya Margaret Singgit Sanger. Margaret Sanger aja gitu kita sebutnya. Margaret Sanger itu yang populer di dalam sejarah tentang KB. Nah, Margaret Sanger ini terinspirasi oleh dua persoalan. Yang pertama, ibunya sendiri, Ibu Anne Furel. Bukan Anne Bupati Purwakarta, bukan. Anne Furel, ibunya Margaret Sanger, itu punya anak 18 atau melahirkan 18 dalam perkawinan 22 tahun. Itu kan tunji setahun hiji. Ya, jadi anaknya itu masih mending kalau 18-nya ada. Yang 7 itu meninggal dan keguguran. Sehingga yang ada itu hanya 11. Dan Margaret Sanger itu adalah nomor 6 dari 11 yang ada. Itu yang pertama yang menginspirasi dia tentang KB. Yang kedua, pada saat dia jadi perawat, dia diundang oleh siapa? Oleh Nyonya Sidi Satch. Sidi Satch lah bahasa Inggris ya. Neng Sidi begitu, yaitu dia itu akan di apartemen. Begitu datang, Sidi ini adalah mau menggugurkan kandungan. Dibantulah oleh Margaret Sanger. Nah, setelah menggugurkan kandungan, si Sidi ini nanya ke Margaret Sanger, bagaimana supaya saya ini tidak punya anak lagi, tapi hubungan intim dengan suami tetap berjalan. Ya kata Margaret Sanger, gak bisa. Waktu itu kan belum ditemukan kontrasepsinya. Kalau ingin tidak punya anak lagi, ya abstinensi total. Artinya cengkir. Kalau ada yang gaceng, ya nyingkir. Tapi kalau cengseng, ada yang gaceng kelunyang
nyengseng atau mendekati, ya itu bahaya. Itulah saran dari Margaret Sanger. Tidak ditemukan alat apa yang paling canggih. Hanya satu-satunya adalah abstinensi total atau tidak bersetubuh. Beberapa bulan kemudian, Margaret Sanger diundang lagi oleh Nyonya Sidi ini ya ke apartemennya. Nah, untuk yang datang kedua kalinya, Margaret Sanger itu melihat Sidi sudah tidak bernapas lagi, alias meninggoy. Meninggal karena menggugurkan kandungan oleh sendiri. Disitulah dia berpikir bahwa bagaimana supaya pabrik itu adalah jalan terus tapi tidak berproduksi. Ini yang menginspirasi kepada Margaret Sanger untuk bekerja di bidang keluarga berencana. Dari situlah mulai dia berjuang. Yang pertama, dia adalah menjadi guru seks. Mungkin cara-cara seks yang abstinensi atau yang coitus interputus atau yang bagaimana yang diajarkan oleh Margaret Sanger tidak terbaca di dalam sejarah. Hanya di situ juga mulai dengan cara-cara menjalankan kehamilan. Dia menghitung masa subur dan masa tidak subur. Kita kenal kan ada dua metode sekarang kita latihan itu. Yang pertama HPPB, haid pantang bebas. Jadi 2 minggu puasanya. Ada juga yang dengan sistem kalender itu. Gimana caranya? Itu kan sudah. Tapi kalau mau diulangi lagi nanti kita belajar lagi di remaja ya. Itu. Jadi dia itu mulai dengan mendengung-dengungkan sex education dan yang kedua adalah penjarangan kehamilan. Selain itu, Margaret Sanger masih juga berjuang tentang apa? Mendirikan klinik-klinik KB. Di situ mungkin sudah mulai ketemukannya kontrasepsi. Bayangkan Margaret Sanger dengan usia 87 tahun dari 1879 sampai ke 1966 dia berjuang terus tiada henti. Mungkin tidak dari kecil, tapi sejak dia menjadi perawat. Itu ya usahanya. Dan yang lebih utama lagi setelah itu dia mendirikan perkumpulan yang disebut dengan Planned Parenthood, yaitu kalau di kita malah PKBI, Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia. Dan di sananya itu nantinya dari Planned Parenthood itu menjadi IPPF, International Family Planning Parenthood. Itu resminya, itu badan PBB itu dulu ya, begitu. Nah, disitulah dia terus bekerja dan dia membantu menjelaskan serta melegitimasi atau melegalisasi, artinya bukan dia yang punya kebijakan, tapi dia menjelaskan dengan kepada para mahkamah, para jaksa di sana yang mengesahkan atau memperbolehkan kontrasepsi. Ini jangan lupa, ini sejarah KB. Siapa yang menemukan KB adalah Margaret Sanger. Biasanya itu pelajaran pertama di LD. Sejarah dan perkembangan KB. Kata Kang Epul dan beberapa orang itu tidak disebut lagi. Tapi yang mulai disebut adalah 1970. Itu pun tidak lengkap katanya begitu. Nah, Aki mengingatkan kembali itu pelajaran yang Aki pertama terima. Dan dia itu panjang ceritanya, insya Allah kita besok sambung lagi. Karena belum sampai ke situ. Sampai ke masuk penjara dan lain sebagainya. Itulah perjuangan seorang Sri Kandi Margaret Sanger. Di mana? Di Amerika. Jadi Amerika adalah melaksanakan KB yang paling tua, yang paling kolot. Dan dia adalah selain perintis juga penemu ide dan juga pemrakarsa. Tapi sekali lagi bahwa penemuan KB bukan karena teori murni, tapi berdasarkan pengalaman yang menyedihkan, ingin membantu orang. Kalau dalam Islam mungkin itu adalah khairunas anfa'uhum linas, mulia sekali.
Bukan aki karena mantan BKKBN. Jadi di situ ya, yang menemukannya berdasarkan pengalaman, bukan berdasarkan teori. Yang keduanya adalah membantu orang-orang yang membutuhkan. Mudah-mudahan ya, buat kita yang bertugas di bidang KB, asal dia ikhlas, asal dia mau, asal dia terbantu, insya Allah menjadi bekal kita nanti sebagai khairunas anfa'uhum linas. Billahi fisabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.